Shalom. Perkenalkan, nama saya Iftitahir Nursadenglaside, mahasiswa Ilmu Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Samratulangi Manado. Dan saya akan memperkenalkan teman saya yang akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu Baren Rumanasen, juga mahasiswa Ilmu Perairan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat. Nah, sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Sebelumnya, laut itu apa sih? Kenapa sangat penting? Laut merupakan salah satu bagian penting bagi kehidupan. Laut menjadi tempat berlangsungnya ekosistem. Sementara itu, bagi manusia, laut menjadi salah satu sumber mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, apa pengertian pencemaran perairan? Pencemaran perairan adalah suatu perubahan fisika, kimia, dan biologi yang tidak dikehendaki pada ekosistem perairan yang akan menimbulkan kerugian pada sumber kehidupan, kondisi kehidupan, dan proses industri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19, pencemaran laut diartikan dengan masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya. Terus pencemaran dari tumpahan minyak itu apa akibatnya? Ada dua dampak atau akibat dari tumpahan minyak di laut, yaitu dampak dari jangka pendek pencemaran minyak ialah terjadinya kerusakan pada membran sel biota laut oleh molekul-molekul hidrokarbon minyak yang mengakibatkan keluarnya cairan sel dan meresapnya bahan tersebut ke dalam sel. Berbagai jenis udang dan ikan akan berbau minyak sehingga menyebabkan turun mutunya. Secara langsung, minyak dapat menyebabkan kematian ikan karena kekurangan oksigen, keracunan karbon monoksida, dan keracunan langsung oleh bahan toksik. Untuk dampak jangka panjang dari pencemaran minyak dialami oleh biota laut yang masih muda. Minyak dapat terabsorpsi dan termakan oleh biota laut. Sebagian akan terakumulasi dalam senyawa lemak dan protein. Sifat akumulasi ini dapat dipindahkan dari organisme satu ke organisme lain melalui rantai makanan. Akibat pencemaran oleh minyak di laut berdampak pada kematian, yaitu menyebabkan kematian massal organisme, terutama ikan-ikan akibat tumpahan minyak di perairan lepas pantai. Kemudian rusaknya ekosistem kehidupan di laut, bahkan kematian hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Ekosistem pesisir dan laut, yaitu mangrove, delta sungai, estuari, padang lamun, dan terumbu karang, memiliki fungsi dan peran yang penting secara ekologis, ekonomi, dan juga sosial budaya. Secara ekologi, ekosistem tersebut merupakan perkembangbiakan penyedia habitat dan makanan untuk organisme dewasa, serta mendukung jejaring makanan. Contoh, input nutrien dari daun-daun mati bagi ekosistem ataupun habitat lain di sekitarnya. Tekanan dari masuknya limbah B3 akan mempengaruhi peruntukan sistem-sistem tersebut. Ditambah lagi, vulnerabilitas dari ekosistem-ekosistem tersebut sangat tinggi terhadap bahan beracun berbahaya. Yang terakhir ialah pengurangan kadar oksigen dan penetrasi cahaya matahari ke dalam lautan. Pencemaran minyak disebabkan oleh apa? Pencemaran minyak di laut disebabkan oleh yang pertama, yaitu mulainya manusia mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam. Yang kedua ialah bocornya pipa-pipa pertambangan minyak. Dan yang ketiga ialah kecelakaan kapal. Dari mana sih sumber pencemaran minyak di laut itu datang? Sebuah perkiraan menyebutkan bahwa sekitar 3 juta ton minyak atau 1/10 dari produk minyak tahunan di dunia berakhir di laut setiap tahunnya. Polusi minyak tersebut sebagian besar berasal dari tanker-tanker rongsokan, pembersihan tanker minyak, dan sisa produksi minyak yang dibuang ke laut. Kecelakaan kapal pada saat beroperasi, serta limbah minyak pabrik dan mobil yang dibuang ke sungai bermuara ke laut. Kami mengambil contoh kasus pencemaran laut oleh minyak adalah pada tanggal 24 Maret 1989, kapal tanker minyak Exxon Valdez karam di Prince William Sound di Alaska. Kapal tersebut menumpahkan lebih dari 42 juta liter minyak mentah. Tumpahannya tersebut mempengaruhi pada proses lingkungan sekitar.
Sejumlah besar ikan, burung laut, dan berang-berang laut mati. Di pantai-pantai tempat minyak berada, binatang-binatang tersebut mati teracuni pada saat meminum dan berenang di air yang tercampur minyak. Penyebab utama kematian binatang tersebut adalah apa? Ya, karena minyak dapat menyumbat saluran pada bulu-bulu sehingga kemampuan binatang untuk bertahan melawan suhu dingin menurun dan mengakibatkan kematian. Dalam contoh kasus tersebut, akibat dari tumpahan minyak yang mencemari laut tidak hanya sebatas itu saja, seperti adanya minyak menyebabkan berkurangnya penetrasi sinar ke dalam air. Intensitas sinar di dalam air sedalam 2 meter dari permukaan air yang mengandung minyak adalah 90% lebih rendah dari intensitas sinar pada kedalaman yang sama di dalam air yang bening. Konsentrasi oksigen terlarut menurun dengan adanya minyak karena lapisan film minyak menghambat pengambilan oksigen oleh air. Adanya lapisan minyak pada permukaan air akan mengganggu kehidupan binatang di laut. Dengan adanya tumpahan minyak, penetrasi sinar dan oksigen menurun sehingga dapat mengganggu kehidupan tanaman-tanaman laut. Sangat disayangkan. Ada saran tidak? Saran dari kami adalah perlu adanya kesadaran dari para awak kapal maupun dari berbagai institusi industri untuk tidak membuang atau menumpahkan minyak maupun sisa-sisa air pasang dari kapal maupun dari industri ke dalam perairan, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Dan juga perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk melihat pencemaran di laut agar tidak tercemar dan merusak ekosistem laut. Keberadaan peraturan dan perundang-undangan sangat mempengaruhi pencemaran laut khususnya oleh minyak. Nah, sekarang kita sudah tahu apa saja dampak pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Oleh karena itu, taati peraturan yang sudah dibuat dan jangan buang tumpahan minyak atau limbah sembarangan di permukaan laut. Demikian presentasi kami berdua.